اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihata biniyatina salihah. Anna Allahal Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Anna Allahal Karim yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin. Wa ala kulli niyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, terlebih dahulu mari kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringat akan suatu hadis beliau di mana suatu majlis yang dibacakan sholawat, maka dari majlis tersebut akan ada nur cahaya dan wangi harum yang sampai ananas sama ke ujung langit. Sampai di ujung langit itu tercium oleh para malaikat. Lalu malaikat tersebut mengatakan, hadhihi raihatu majlisin shalla fihi ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mengatakan, ini adalah harumnya majlis yang di majlis itu dibacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut suatu riwayat, dari majlis tersebut terdapat nur cahaya yang juga sampai ke ujung langit, dan dari ujung langit itulah cahaya tersebut dikembalikan ke majelis itu, turun menjadi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengikuti atau bersama, duduk bersama di majelis itu. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al rami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Muhammadun taju ruslillahi qatibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Ya Rabbi
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para ustadzat, para muallimin muallimat, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Quba, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmatnya dengan segala hidayah inayahnya. Pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya tentunya Allah mudahkan kita hadir di masjid ini. Allah berikan pertolongannya, kekuatan untuk kita semua hadir di masjid ini, yang tentunya menjadikan kegembiraan yang sangat tinggi kepada kita dengan keberadaan kita di masjid, duduk kita berlama-lamanya duduk kita di masjid. Karena saudara sekalian rahimakumullah, kita setiap saat ketika teringat akan fadilah, keutamaan duduk lama di masjid, duduk lama di majelis-majelis ilmu, kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, rahmat, keredaannya, keberkahannya, insyaallah kita semua berhak meraihnya. Allah rizkikan kepada kita semuanya. Bahkan saudara sekalian rahimakumullah, kalau teringat hadis Nabi, ya, kalau teringat suatu hadis yang sering disebut, orang yang duduk di majelis ilmu, coba bayangkan, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Bayangkan 1000 rakaat, berapa lama kita menunggu sholat 1000 rakaat itu Pak? 1000 rakaat sholat sunnah.
Kalau satu hari atau sehari semalam itu kita mencapai 100 rakaat, berarti nunggu berapa hari? 10 hari ya. Ya. Ada yang sehari semalam bisa 100 rakaat, Pak. Kalau 2 kali salam, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 50 sholat. Ya Allah, sudah berat ya. Sehari 100 rakaat atau 50 rakaat, 50 kali sholat. Masya Allah ya. Kalau kita dengan duha, tahajudnya, witirnya, dengan qabliyah ba'diyahnya, ya barangkali sekitar 30 rakaat barangkali ya. Mungkin ada ya sekitar 30-40 rakaat, Pak. Untuk mencapai 100 itu ya berat, sehari semalam. Ya mudah-mudahan saja Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang mampu memperbanyak sholat semacam ini, Pak. Nah, bagaimana duduk yang sesaat di majelis ilmu 1000 rakaat, bahkan hadisnya itu afdal, lebih utama. Bukan cuman itu, tetapi membesuk 1000 orang sakit, mengiringi 1000 jenazah. Pahala-pahala tersebut berapa lama kita, Pak? Ya, kalau sholat bisa dilakukan setiap hari. Kalau besuk orang sakit kan belum tentu, Pak. Belum tentu setiap hari. Mengiringi jenazah belum tentu setiap hari. Bagaimana 1000? Menunggu berapa lama? Jadi apa sebenarnya di majelis ilmu itu? Ada apa sebenarnya? Kecintaan Allah seperti apa kepada kita orang yang berbetah-betah duduk lama di majelis ta'lim, apalagi masjid dengan niat i'tikaf kita. Jangan lupa duduk semacam ini, niatkan i'tikafnya, akan berbeda nilai derajat daripada duduk kita itu, Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, kalau 1 rakaatnya itu dihargai berapa kira-kira, Pak? 1 rakaat. Kalau dihargai 100.000 itu penghinaan terhadap rakaat sholat itu, Pak. Hah? 1 rakaat 100.000, ya Allah. Berarti 1000 rakaat cuman berapa itu? Hah? Katakanlah 1 rakaatnya 1 juta gitu ya. Itu pun sebenarnya nggak imbang, tidak imbang uang 1 juta ya dibanding 1 rakaat, Pak. Kenapa? Karena 1 rakaat itu bagian daripada al-baqiyatus shalihat. Itu bagian daripada kesalehan yang abadi selama-lamanya. Sementara 1 juta kalau dibelanjakan kira-kira berapa lama habis itu? Ya 1 juta ya. Iya. Bisa 5 menit 10 menit habis itu, Pak. Jadi 1 rakaat 1 juta nggak imbang. Tetapi kalau seandainya saja dihargai 1 rakaat itu 1 juta, berarti 1000 rakaat berapa juta itu? 1000 juta berapa itu, Pak? 1 miliar. Berarti kita pulang dari majelis ilmu itu bawa 1 miliar. Ya Allah, itu kalau dihargai 1 juta nggak imbang. Nggak bisa kita bandingkan semacam itu. Allah ya azim. Makanya sampai sahabat itu bertanya kepada Nabi, ya, aminal Qur'ani ya Rasulullah. Bagaimana pahala majelis ilmu dengan membaca Al-Quran? Baca Al-Quran kita paham sudah sekalian rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah. Orang baca Al-Quran, Al-Quran itu kita maklum 30 juz, 114 surah. Ini tidak ada yang berbeda para ulama. Tapi kalau ayatnya berapa itu berbeda para ulama. Tapi masyhur para ulama 6.660 ayat atau 66 ayat. Sekitar di situ ya, ada lebih ada kurang itu para ulama. Kenapa? Karena menghitung ayat Al-Quran itu bisa berbeda. Ada 1 ayat dibilang 2, ya ada 2 ayat memang dibilang 1, ya. Itu akhirnya berbeda-beda. Hurufnya
pun juga demikian. Kalau menghitung huruf Al-Quran semua kita bisa. Semua kita bisa. Hitung dari surah ke surah itu tinggal ditambahkan. Namun akan berbeda jumlah atau hasil daripada perhitungan itu. Karena kadang-kadang ada huruf panjang itu hanya dikasih fathah berdiri. Ada lagi yang pakai alif. Nah ini jadi ada yang nambah huruf, ada yang tidak. Nah hadirin rahimakumullah, namun masyhur ulama mereka menghitung sekitar 730.000 ayat huruf. 700.000 ditambah 30.000 sekian huruf. Itu semua hadirin rahimakumullah per huruf yang kita baca itu pahala. Itu pahala, bisa 10, bisa lebih, tergantung kita membacanya di mana, dalam keadaan seperti apa. Ya, kita membaca di masjid dengan wudu, apalagi di dalam salat, apalagi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, itu satu huruf bertingkat lagi, berlipat lagi, Pak. Apalagi surah Yasin yang dibaca. Surah Yasin satu huruf, selain dari pahalanya, Allah menciptakan 10 malaikat. Dan Yasin tergantung orang yang membacanya. Untuk apa? Allah akan berikan. Dibacakan kepada orang lapar, akan dikenyangkan oleh Allah. Begitu redaksi hadisnya, al-ja'i kasahullah. Kalau dibacakan kepada orang-orang, kalau orang lapar dikenyangkan oleh Allah, at'amahullah. Tapi kalau dibacakan kepada orang yang tidak berpakaian, katanya Allah akan memberikan pakaian. Tapi itu sebenarnya maknanya luas, bukan semata-mata makna itu, tetapi Allah akan mengabulkan hajat-hajat dari surah Yasin itu. Nah 10 malaikat itu memohon ampun dan mohon rahmat kepada Allah untuk orang yang membaca atau yang ditujukan, yang dibacakan itu, Pak. Termasuk orang sakit. Orang sakit, apalagi sakit keras, naza sakaratil maut, dibacakan surah Yasin, oh Masya Allah. Ada salah satu di antara dua. Kalau orang tersebut akan ditakdir sehat, segera disehatkan oleh Allah dengan fadilah keutamaan surah Yasin. Apabila orang tersebut tidak akan ada takdir sembuh, dia tidak ada takdir sembuh, yakni dia meninggal, maka Allah mudahkan sakaratil mautnya, Allah nikmatkan sakaratil mautnya. Dan malaikat yang 10 setiap huruf tadi, berapa itu huruf surah Yasin, Pak? Kalau ayatnya 83 ya. Iya, hurufnya sekian banyak surah Yasin, 10 malaikat setiap huruf itu bersab-sab malaikat itu. Diterangkan dalam kitab tafsir Hamami Zadah, tafsir surah Yasin. Ya, bersab-sab, kemudian memohon ampun, mohon rahmat kepada Allah untuk orang yang meninggal itu. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Nah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, dengan fadilah keutamaan Al-Quran yang besar semacam itu, mana ya Rasulullah? Majelis ilmu atau baca Al-Quran? Kadang-kadang Pak, di majelis taklim semacam ini, itu ada orang ya ikut duduk, tapi dia buka HP, dia baca Al-Quran. Kadang-kadang ada ya, pojokan itu, Pak. Entah dia mungkin bisa mendengarkan dan sambil baca, itu saya kurang tahu. Apa bisa? Ya kalau saya susah itu, Pak ya. Kalau baca ya baca, nggak dengar. Ngomong apa nggak dengar biasanya, Pak. Ya kalau sudah dengar susah baca. Betul. Biasanya begitu, Pak. Ya. Nah, dia majelis ilmu, dia duduk di sana itu buka HP, baca Quran. Lihat hadirin rahimakumullah, sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan membaca Al-Quran ya Rasulullah? Nabi menjawab, hal yanfa'ul Qur'anu illa bi'ilmin, bil ilmi. Tidak akan bermanfaat Al-Quran kecuali dengan ilmu. Itu jawaban Nabi SAW. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau begitu baca Al-Quran atau ilmu? Baca Quran atau ilmu? Ilmu. Tetap lebih tinggi majelis ilmu. Makanya kalau ada majelis ta'lim, majelis ilmu, oh, duduk dengerin. Itu yang tinggi, hadirin rahimakumullah. Sampai-sampai misalnya orang masuk masjid, ada
muakkad sekali itu perintahnya itu sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada majelis ilmu semacam ini, dia tidak sholat, dia langsung duduk, oh cukup Pak. Ya seandainya dia mau sholat ya silakan. Tapi andai kata langsung duduk saja, kenapa? Duduknya 1000 rakaat. Ya, Masya Allah. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Teringat dalam mukaddimah saya pagi hari ini tentang hadis Nabi tentang fadilah duduk kita di majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berada di bulan Sya'ban. Sekali lagi mari kita mengkaji hal-hal yang atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Ya, adapun kita teringat tentunya seluruhnya dengan iman takwa kita kepada Allah. Ini bulan Sya'ban, bulan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, karena itu ukuran daripada iman dan takwa kita kepada Allah. InsyaAllah itu terjadi kepada kita semua. Namun saudara sekalian rahimakumullah, bulan Sya'ban itu perintahnya memperbanyak salawat kepada Nabi. Kalau bulan Rajab yang lalu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa. Bulan Rajab memperbanyak salawat, memperbanyak salat malamnya dan puasa siang harinya, puasa sunnahnya, apalagi mungkin puasa-puasa qadha. Wah, itu silakan segera, jangan sampai bertemu Ramadan besok belum bayar qadhanya, nanti kena denda fidyah dan berdosa. Kalau 1 tahun ini merasa mampu dia belum sempat bayar, kena dosa, wajib fidyah dan wajib qadha juga. Bukan berarti bebas dengan fidyah itu, tetap dia wajib qadha dan masih berdosa. Ya. Ini jangan sampai kasih tahu anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak perempuan kita barangkali takut masih ada hutang-hutang puasa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian kalau puasa Nabi, puasa sunnah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sya'bana wa la yuftiru fihi illa qalila. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa Sya'ban, puasa sunnah. Sedikit membatalkan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Artinya lebih banyak puasanya daripada tidaknya. Ya. Kalau di bulan-bulan lain misalnya cuma Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, ya banyakkan enggak puasanya, Pak. Tapi di bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak puasanya. Bahkan suatu riwayat pernah Nabi menyambung puasa itu dari Sya'ban sampai Ramadan. Itu menyambungnya. Tapi kalau dikaitkan dengan ilmu fikihnya, yang boleh menyambung itu kalau Sya'bannya ada 29 tanggal, ada 29 hari. Tapi kalau Sya'bannya ada 30 hari, sebaiknya 30 tanggal 30 itu jangan puasa, karena dikhawatirkan itu hari syak, hari ragu-ragu, ini akhir Sya'ban atau awal Ramadan. Ya kecuali kita sekarang ini sudah ya gampang ya kita melihat keputusan pemerintah. Cuman tetap saja menunggu tanggal 29 itu, Pak. Isbat itu kan tanggal 29 ya. Maka kalau ada tanggal 30 ya kalau sudah yakin ya silakan saja. Tapi takutnya itu memang jatuhnya syak, ragu-ragu, ini akhir Sya'ban atau awal Ramadan. Maka sebaiknya tidak usah puasa di tanggal 30 Sya'ban itu. Nah, ini hadirin rahimakumullah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini dalam suatu hadis ada pertengahan malam Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yakni nisfu Sya'ban. Kita paham hadisnya dalam 1 tahun ada 4. Kalau hadis Ummu Salamah itu ada 4. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, awal Rajab, malam awal Rajab, dan malam pertengahan Sya'ban. Itu adalah malam-malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi malam mulia dan istijabahnya doa.
Makanya ketika kita sampai di malam-malam itu, oh itu anugerah Allah, jangan disia-siakan. Manfaatkan sebaik mungkin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan nisfu Sya'ban. Kurang lebih tanggal 7 besok ya, 7 Maret, Selasa Pak. Hari Selasa malam Rabu. Insyaallah itu sebagian kalender itu malam nisfu Sya'ban. Ya, masyhur kalender itu tanggal 7 Selasa malam Rabu besok insyaallah. Tapi sekalipun ada yang lain ya beda, ada malam Kamis atau mungkin silahkan keyakinannya di mana. Tapi banyak sekali itu tanggal 7 malam Selasa malam Rabu Pak. Nah, yang dilakukan Nabi SAW di malam pertengahan Sya'ban itu, malam harinya Nabi memperbanyak ibadah salat. Salat diperbanyak oleh Nabi. Bahkan riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha yang dilaksanakan oleh Nabi di dalam kamar beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau riwayat-riwayat yang lain tidak akan ketemu Pak. Artinya tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan apa yang dilakukan, salat yang dilakukan Nabi di malam nisfu Sya'ban itu Pak. Ya karena memang di dalam kamar beliau hanya berdua dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Yang dalam riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kanat lailati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu malam di bulan Sya'ban itu saya bersama Nabi masuk ke kamarku, saya istirahat tidur bersama Nabi. Ya. Wa dakhala al-farash hatta nimtu, sampai saya tertidur. Tsumma istayqadtu falam ajidhu. Namanya tidur, dan tidur ini sebelum pertengahan malam Pak. Bukan sampai pertengahan malam ya. Karena nanti ada yang dilakukan sholat oleh Nabi itu ila nisfil lail, sampai dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha itu sampai pertengahan malam dan sampai seterusnya ya. Kemudian setelah saya bangun, saya terbangun dari tidurku, falam ajidhu, saya tidak mendapatkan Nabi di sampingku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak mendapatkan Nabi di sampingku. Faqumtu fawajadtuhu yusalli. Maka saya bangun dari tidurku, saya mencari Nabi, kata beliau. Saya mendapatkan Nabi sedang sholat. Nabi sedang sholat. Diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sholat lagi Nabi, sholat lagi Nabi, sholat lagi. Fa khaffafal qiyam. Berdirinya ringan. Artinya Nabi sholatnya di malam nisfu Sya'ban itu tidak terlalu membaca surah-surah yang panjang, itu tidak. Di surah-surah pendek yang dibaca. Berarti sangat diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Surah-surah pendek. Tsumma raka'a wa sajada fatawwala sujudahu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dan sujud, dan Nabi memanjangkan sujudnya. Oh, ternyata yang panjang sujudnya Pak. Panjang ini maksudnya lama. Ya bukan sujud panjang ke depan, itu bukan maksud ini hadis ini Pak ya. Tapi ini maksudnya sujudnya lama, bacaannya panjang-panjang. Nah ini sujud Nabi. Begitu sholat lagi, berdirinya ringan, surah-surah pendek. Kemudian rukuk, sujud, sujudnya lama. Apalagi sujud terakhirnya beliau, hatta kadal fajru, sampai mendekati fajar subuh. Itu sujud terakhirnya sangat lama, sampai menjadikan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan fadhanantu annahu qad qubida. Saya mengira Nabi jangan-jangan sudah wafat di sujudnya. Aisyah mengira jangan-jangan Nabi wafat waktu sujud. Karena saking lamanya Pak. Ya memang demikian ya, kalau sujud itu memang dalam sholat, sujud apa saja boleh lama. Sujud sholat apa saja boleh lama. Tetapi hati-hati kalau sholat berjamaah. Nah kalau sholat berjamaah mau imam atau makmum jangan lama-lama sujudnya. Ya tapi juga jangan terlalu cepat juga. Ya jangan terlalu lama Pak. Kenapa? Karena imam dianjurkan lihat makmum. Betul, memperhatikan makmum. Imam nggak boleh panjang-panjang sujudnya. Ya jangan terus dia mentang-mentang imam, saya akan imam, ikuti saya.
Semua harus ikut saya. Akhirnya sujudnya lama dia. Kebetulan ada makmum yang lagi pusing kepalanya, Pak. Gimana kalau sujud lamanya? Ya ngedumel dia, ya. Iya, wah ini imam nggak tahu diri ini, ya. Oh kan, sholatnya jadi rusak jadinya kalau begitu. Makanya imam jangan panjang-panjang sujudnya. Makmum juga demikian. Ya kalau cuma lebih dari imam sedikit itu nggak apa-apa. Ya kadang-kadang ada makmum sujud terakhirnya itu mau tahiyat akhir itu panjang. Imamnya sudah tahiyat separuh, dia baru bangun dari sujudnya. Ada yang begini, Pak, kadang. Wah ini hati-hati tuh, jangan-jangan itu merusak berjamaahnya, Pak. Karena kalau sampai imamnya pindah rukun di tahiyat itu cepat benar. Tahiyat itu hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, itu sudah rukun lain. Kalau sampai di situ belum bangun, itu berarti sudah pindah rukun itu. Wah ya kalau diteruskan sujudnya dan sholatnya itu batal, Pak. Kecuali mufaraqah dari imam, misah dari imam, ya rusak berjamaahnya. Allah ya, jangan. Jadi kalau makmum itu iqtida, makmum itu ittiba, makmum itu ikut imam. Kalau imam sudah sujud ya sujudlah, kalau imam rukuklah, kalau imam bangun dari sujud bangunlah, begitu kan? Kalau nanti mau sujudnya lama ya sholat sendiri. Iya, sholat sunnah silakan sujudnya yang lama, yang panjang. Tapi kalau sholat berjamaah ini hati-hati, Pak. Ya kalau cuma lebih sedikit itu ya, karena memang bacaan sujud itu kan banyak. Ya termasuk kadang-kadang tahiyat akhir imamnya sudah salam, ya makmum belum salam. Kenapa? Karena imamnya rupanya biasa baca tahiyat itu agak cepat, sedangkan makmumnya bacanya lambat, gitu ya. Ingin menyempurnakan. Sementara kalau tahiyat itu tidak sampai kepada ta'awud, makruh hukumnya, Pak. Irsyadul Ibad menyebutkan itu. Ya. Tarakat ta'awwadha aqibat tasyahhudil akhir. Ya, meninggalkan ta'awud setelah tasyahhud akhir itu makruh. Menghilangkan keutamaan pahala salatnya, Pak. Apa ta'awud setelah tahiyat? Agak panjang itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam atau min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Itu ta'awud. Ini jangan ditinggal itu setelah innaka hamidum majid. Makanya saya aneh kadang-kadang mendapatkan imam begitu cepat sekali itu tahiyat akhirnya, Pak. Bagaimana itu ya? Dari innaka hamidum majid saja belum boleh salam sebenarnya. Masih ada ta'awud yang harus dibaca. Dan kalau seorang imam jangan Allahumma inni, makruh lagi dia. Khusus imam itu. Harus Allahumma inna na'udzubika. Ingat makmum. Ya. Doanya untuk rame-rame, jangan sendiri, kecuali sholat sendirian, Pak. Ya, kalau imam kadang-kadang tahiyatnya cepat benar itu, ya Allah, kurang mempersilahkan kepada makmum untuk sempurna tahiyatnya, khususnya yang lambat bacaannya. Karena kadang-kadang kita membaca itu ingin menyempurnakan, akhirnya ya hati-hati kita membaca kan. Iya, kalau kebut cepat begitu kan, ya bagaimana kita bisa tadabbur, tafahum, tafakkur? Susah. Sementara itu sebenarnya sumber kehusyuan kita di dalam salat. Hadirin rahimakumullah. Jadi ke sini ya. Jadi Nabi SAW sujudnya lama. Yang dibaca oleh Nabi, yang dilakukan oleh Aisyah ketika melihat Nabi, jangan-jangan Nabi wafat dalam sujudnya, dihampiri oleh Aisyah Nabi, dipeganglah kedua kaki Nabi. Oleh Aisyah dari belakang, Nabi sedang sujud, kedua kakinya dipegang. Tapi pegangan yang tidak membatalkan salat. Mungkin ya ada alasnya, ya pakai tutup dan sebagainya ya. Kalau kita pakai jubah gamis itu kan biasanya kaki masih ketutup ya. Ya pokoknya pegangan yang tidak membatalkan wudu, apalagi membatalkan salat, itu tidak. Setelah Aisyah memegangnya, fataharraka, maka Nabi menggerakkan kakinya, digerakkan. Senanglah Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Nabi tidak wafat.
Fahamidtullah ta'ala, beliau mengatakan saya memuji Allah, saya bersyukur kepada Allah. Nah pada saat itulah dalam riwayat ini bacaan Nabi di dalam sujudnya dikeraskan, didengar Aisyah radhiyallahu anha, dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh Nabi, sajadalaka sawadi wa amana bika fuadi, hadhihi yadayillati janaitu biha ala nafsi, faghfir liyad dhanbal azim, fa innahu la yaghfirud dhanbal azim illa rabbul azim, a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik, wa bika wa minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini bacaannya dikeraskan, makanya dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya riwayatnya sampai kepada kita sekarang. Ya, itu bacaan Nabi diulang-ulang dalam sujudnya. Bagaimana nggak lama, Pak? Ya, sudah hafal ini, Pak? Ibu sudah hafal ini? Ya, kalau nggak hafal susah dibaca dalam sujud, Pak. Kalau duduk sama berdiri dalam sholat itu kan bisa baca ya, ditaruh di depannya tulisan, ya kita bisa baca. Ayat Quran nggak hafal, ditaruh di depan, ya kita bisa baca. Bacaan-bacaan apa bisa baca kita. Kalau nggak hafal dalam sholat masih bisa. Tapi kalau di sujud mau membaca bagaimana itu, Pak? Susah ya, masa sujudnya ngangkat begitu baca, ya nggak mungkin. Ya dihafal dulu, Pak. Ya kalaupun tidak hafal ini ya banyak yang lain yang bisa dibaca. Paling tidak memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau bisa juga membaca niat membaca doa, jangan niat membaca Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan niat baca Quran karena ini ayat Al-Quran. Kalau niat baca Quran nggak boleh dalam sholat selain pada saat berdiri, di rukuk, di sujud, duduk, mana saja jangan baca Al-Quran. Kalau kita selesai tahiyat akhir baca Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan niat baca Quran, tapi niat berdoa, itu boleh. Ya, hadirin rahimakumullah. Itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya sudah sekalian ini dilakukan oleh Nabi. Sajadalaka sawadi, hitam kepalaku sedang sujud kepada Engkau ya Allah. Wa amana bika fuadi, hati ini menerima Engkau ya Allah, beriman kepada Engkau ya Allah. Hadhihi yadayillati janaitu biha ala nafsi, namun ini kedua tanganku ya Allah sering berbuat jahat, menyiksa diriku ya Allah. Allah ya azim, Allah ya azim. Nabi mengatakan demikian dalam sujudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira tangan Nabi melakukan salah apa? Tidak ada Nabi pernah melakukan kesalahan itu, Pak, Ibu rahimakumullah. Tapi ternyata yatadallal baina yadayillah, Nabi SAW tadallul, berhina-hina. Nabi merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi. Abdul Aziz Ad-Duraini beliau menyebutkan, hada sayyidul awwalina wal akhirin, ini dilakukan oleh tuan orang-orang dahulu dan orang-orang akhir. Hada sayyidul anbiya wal mursalin, ini dilakukan oleh tuan para nabi dan tuan para rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam habibu rabbil alamin, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta. Tidak ada manusia yang dicintai melebihi kecintaan Allah kepada Nabi SAW. Ternyata merendahkan diri di hadapan Allah semacam itu. Nabi mohon ampun kepada Allah, faghfir liyad dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa rabbul azim. Ya Allah, ampuni dosaku yang besar. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa besar kecuali Engkau yang maha besar ya Allah. Ini Nabi SAW. Dikatakan oleh Abdul Aziz Ad-Duraini, beliau yatawassalu ilaihi bi karamihi hadat tawassul, dengan malam Sya'ban, dengan malam nisfu Sya'ban, karamah di malam nisfu Sya'ban yang dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, betul-betul dimanfaatkan oleh Nabi.
Kita kadang-kadang nggak peduli dengan malam nisfu Sya'ban. Apalagi ketika melihat ada yang baca Yasin 3 kali karena tidak ada perintahnya katanya, karena tidak ada contohnya. Mari kita bahas, hadirin rahimakumullah. Tapi ini tentang sholat Nabi terlebih dahulu. Nabi SAW ma'a ilmihi bi'azimi manzilatih. Nabi dengan kedudukannya di hadapan Allah itu sudah tahu, Pak. Nabi telah dimaaf oleh Allah kesalahannya kalau ada salah. Nabi SAW Allah selamatkan dari dosa, maksum dari dosa itu. Nabi SAW sudah tahu nanti nikmat kuburnya. Nabi sudah tahu nanti di akhirat dengan surganya. Nabi sudah tahu akan selamat dari api neraka. Ternyata tadzallul di hadapan Allah semacam itu. Dia merendahkan diri dalam munajatnya, dalam sujudnya kepada Allah. Masih banyak mohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara sekalian rahimakumullah? Bagaimana dengan manusia-manusia? Siapa di antara manusia yang tahu seperti apa di akhirat nanti? Pak, Ibu, nanti di akhirat kita di surga atau di neraka? Ada yang tahu enggak? Enggak ada. Nanti di akhirat ketika di yaumul kiamah, ketika dibangkitkan dari alam kubur, kita akan menerima catatan buku amal kita dari kanan atau kiri. Tidak ada yang tahu, Pak. Jangankan sampai yaumul ba'ats, di alam kubur saja. Di alam kubur tidak tahu kita nikmat atau siksa. Jangankan di alam kubur, akhir ajal kita tidak ada yang tahu. Ya, akhir ajal kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Masih dalam iman Islam atau tidak? Oh, isyrak ya, apa tuluk ya. Hadirin rahimakumullah. Oh, jangan sampai kepada akhir ajal amal kita saja mardudatun au maqbulatun. Amal kita itu diterima atau ditolak. Tidak ada yang tahu, Pak. Yang mengerikan, yang banyak ditangisi para ulama kalau sampai ada amal yang ditolak. Sudah banyak berbuat, sudah banyak beramal, ternyata ditolak. Wallahu alam apa yang dilakukan sampai amal solehnya ditolak oleh Allah, naudzubillah. Ini kita tidak ada yang tahu. Tapi manusia yang tidak ada yang tahu tentang akhir akibat daripada hidupnya, ternyata lemah, sedikit tadzallulnya kepada Allah. Nabi SAW sampai semacam itu tadzallul kepada Allah. Memang betul Nabi pernah bersabda, kalau apa yang dikatakan oleh Nabi ini dikatakan kita rasanya kurang pantas, Pak. Hati-hati ya dengan semacamnya ini perkataan ini. Tapi kalau Nabi sangat pantas. Nabi pernah mengatakan, ana a'lamukum billah wa ana akhsyakum lahu. Saya ini orang yang paling kenal kepada Allah dibanding kalian. Dan saya orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Wah, kalau kita ngomong begitu kira-kira menjadi omongan apa ini, Pak? Saya yang paling ahli ibadah. Gimana kira-kira, Pak? Saya paling takut kepada Allah. Waduh, ini hati-hati nih kalau ada orang ngomong begini. Ya ini cuma Nabi yang berhak begitu ya. Ya makanya orang kalau sudah merasa paling-paling itu ya hati-hati, Pak. Orang sudah paling merasa benar sholatnya, paling merasa bertakwa, paling ini kalau sudah begitu ya Allah, jangan-jangan sedikit tadzallulnya kepada Allah, jangan-jangan bagian daripada kesombongan. InsyaAllah Allah pelihara, Allah selamatkan kita semuanya ya. Tidak ada yang semacam itu kita, cuman takut ada begitu ya. Yang paling tahu tentang ketakwaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi SAW melakukan semacam itu di malam nisfu Sya'ban itu. Bagaimana dengan kita semua? Maka Bapak kita niatkan sungguh mungkin besok malam nisfu Sya'ban kita manfaatkan itu dengan banyak salat. Ya, dengan banyak melakukan salat. Bahkan ulama as-salafus salihun, ulama as-salafus salihun itu ada yang melakukan salat sampai 100 rakaat. Ini nanti ditanya lagi nih yang demikian ini. Ada contohnya enggak dari Nabi gitu? Ada hadisnya enggak? Ya Allah, hadirin rahimakumullah. Iya, ini ulama as-salafus salihun. Wa kana as-salafus salihuna yusalluna fiha 100 rak'atin
yaqra'una fi kulli rak'atin ma'al Fatihati surat al-Ikhlas 10 marrat. Bukan cuma sholatnya 100 rakaat, tapi setiap rakaatnya itu qul huwallahu ahad 10 kali. Wah, 100 rakaat jadi berapa itu surah al-Ikhlas? 1000 kali, Pak. Kita baca di luar sholat saja sudah capek itu. Apalagi mereka, ya Allah, salafus salihun itu di dalam sholat mereka melakukannya. Allah, ya ini angkuhnya mereka ulama-ulama salafus salihun itu, hamba-hamba saleh dalam ibadahnya kepada Allah. Ya barangkali kalau kita mau melakukan ya dapat 10 rakaat saja sudah bagus. Ya 10 kali setiap rakaat surah Ikhlasnya, sekalipun nggak sampai 100 rakaat entah berapa. Dan ada Al-Hasan mengatakan, Imam Al-Hasan mengatakan, haddatsani 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang dari 30 sahabat Nabi bercerita kepadaku, kata beliau, anna man shalla hadhihi shalah, siapa orang yang melakukan salat ini, cuman berat ya, nazarallahu taala ilaihi sab'ina nazrah, Allah memandang kepada dia 70 kali pandangan rahmat. Wa bi kulli nadratin sab'ina hajah, dalam setiap sekali pandangan itu Allah akan mengabulkan 70 hajat. 70 pandangan, setiap satu pandangan 70 hajat. Jadi berapa hajat ini, Pak? 70 kali 70 berapa itu? 4.900. Ya. Ya Allah, bayangkan. Adnaha al-maghfirah, paling rendahnya maghfirah. Paling rendahnya itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada lagi yang patut kita saling mengingatkan di antara kita. Kita nambah sedikit waktunya, mohon maaf rahimakumullah. Di malam Sya'ban itu kita paham ada setoran amal 1 tahun. Betul ya? Oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat pencatat amal. Kemudian di malam nisfu Sya'ban yuqassamu ajalul ibad. Ajalul ibad. Dibagi-bagi kembali, ditentukan kembali ajal, Pak. Wa yuhkamu fiha bil qurbi wal bi'ad, ditetapkan di malam itu mana yang ajalnya sudah dekat dan mana ajalnya yang masih jauh. Tidak mustahil kalau kita memohon panjang umur, sebenarnya 5 bulan lagi ajalnya, tapi karena kita mohon panjang umur, kata Allah pantas diberikan umur ditambah dari 5 bulan menjadi 5 tahun. Tidak mustahil ini diberikan oleh Allah. Dari 5 bulan mungkin menjadi 15 tahun lagi. Wallahu a'lam. Masih banyak kesempatan taubat dan ibadah. Makanya Pak, para ulama, lihat para ulama ya, ketika mengadakan Yasin ba'da maghrib itu memang tidak ada hadis pastinya memerintahkan, tidak ada contoh dari Nabi, tapi jangan dilarang. Jangan dilarang, baca Yasin bagus. Kenapa? Mari kita lihat, ini yang ada hadisnya ini. Baca Yasin sekali seperti hatam 10 kali. Baca 3 kali seperti hatam 30 kali. Hatam Al-Quran 30 kali. Dan itu boleh dibaca kapan saja, di mana saja. Itu surah Yasin. 1. Berarti dibaca ba'da maghrib malam nisfu Sya'ban bisa. Begitu kan? Kemudian antara maghrib dan isya itu disebut isya'ain. Kita dianjurkan ihya'u ma bainal isya'ain. Hadisnya jelas itu. Ya, bab ihya'u ma bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib dan isya dengan berbagai macam ibadah, salat dan zikir. Maka tepat, Pak. Kemudian ada hadis lagi, malam nisfu Sya'ban. Jadi itu utama, di atas utama itu baca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Iya, ini kan kadang-kadang orang bertanya, ada hadisnya tidak? Ada contoh dari Nabi tidak? Ya, Pak. Kalau ada orang tanya semacam itu, jawab. Memang tidak ada hadis pasti, perintah pasti dari Nabi, contoh pasti dari Nabi, tapi tidak ada larangannya. Betul tidak? Tanya kepada dia, yang tidak boleh dilakukan itu kalau ada larangan, walaupun itu ibadah. Salat kalau dilarang ya nggak boleh. Puasa kalau dilarang ya nggak boleh sekalipun ibadah.
Nah, coba ada larangannya tidak? Coba sebutkan hadisnya atau ayat Quran yang mana ada larangan baca Yasin malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya. Tidak ada, Pak. Malah ini afdal. Lihat itu ulama. Yasin pertama mohon kepada Allah supaya ditetapkan iman dan Islam. Sangat penting. Sementara itu malam istijabahnya doa. Yasin kedua mohon kepada Allah supaya dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Yasin yang ketiga mohon supaya dibuka pintu rezeki yang luas, bekal ibadah untuk bekal ibadah kepada Allah, dan mohon husnul khatimah. Kenapa? Oh silakan Pak, kadang-kadang diawali dengan sholat awabin. Memang sudah waktunya antara maghrib dan isya sholat awabin. Bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Kalau nggak bisa habis maghrib, ya habis isya. Nggak bisa, ya jam 12 malam nggak apa-apa. Ya cuman kalau baca Yasin jam 12 malam 3 kali, saya khawatir itu bacanya pelok itu Pak. Apa itu pelok itu? Ya pelok ya Pak. Cadel bacanya Pak. Kenapa itu? Iya, Yasin pertama sih 1 halaman ya masih bagus. Tapi kalau sudah 2 halaman itu Pak, ya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Takut pelok nanti bacanya. Kenapa Pak? Bacanya jam 12. Malah hari Selasa, malam Rabu, hari kerja lagi ya masih ya. Pulangnya telat, ba'da isya baru pulang Pak. Ya Allah ya. Iya, takut semacam itu. Biasanya semangatnya ba'da maghrib. Betul tidak? Diadakannya ba'da maghrib. Ulama luar biasa. Ini bukan ulama-ulama sembarangan mengadakan semacam itu Pak. Ibu rahimakumullah, as-salafus salihun. Ya adapun air, ada air kadang-kadang ya. Malam nisfu Sya'ban itu suka ada air-air yang ditumpuk di depan itu, datang ke masjid musholla di mana ada yasinan itu. Nah ini memang ya saya tidak ketemu itu perintahnya dari mana naruh air itu. Nggak ketemu dari apanya Pak. Ya cuman paling tidaknya sahabat Nabi itu pernah membacakan Al-Quran ke air. Nah itu pernah ada Pak riwayatnya itu. Ya, yang air ini betul-betul oleh Allah dirubah menjadi air berkah. Ya, disampaikan cerita itu kepada Nabi, Nabi membenarkan. Yang sampai air ini diminumkan kepada orang yang sedang sakit, pada saat itu sembuh seketika. Dioleskan kepada tempat yang sakit, yang digigit ular itu, Sayyidul Qaum itu, ya, itu sembuh seketika. Cerita kepada Nabi, Nabi senyum tertawa dan Nabi membenarkan, membolehkan. Berarti bisa Pak. Jadi air kalau dibacakan ayat Quran, apalagi surah Yasin, memang diniatkan semacam itu. Oh, bukan air biasa, akan menjadi air ruqyah, ada menjadi air berkah. Air yang turun dari langit dikatakan oleh Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Saya turunkan air dari langit itu air berkah, air barakah. Jadi air ada yang barakah Pak. Ya kalau ingat ini ya mungkin silakan saja Pak, dengan niat yang tidak salah niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang anehnya itu begini. Ada yasinan malam nisfu Sya'ban antara maghrib di masjid, banyak sekali yang datang. Itu banyak orang bawa air, banyak-banyakan bawa, galon itu dibawa itu. Galon dipikul, ada 2 galon, taruh di depan. Kardus-kardus itu air, berapa kardus itu? Dibukain tutupnya semua, taruh depan itu. Apa yang aneh? Menjelang maghrib nganterin air, pergi dia Pak. Jadi cuma perlu nganterin air, sholat enggak? Ya apalagi yasinan. Yasin nggak ikut, sholat nggak ikut, cuma naruh air. Begitu selesai sholat isya, datang duluan dia, mana air saya? Ya ini hadirin rahimakumullah, jangan ini. Yang penting bukan naruh airnya, sholatnya, betul. Baca yasinnya, itu yang penting. Rahimakumullah ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini yang bisa dilakukan kita di malam nisfu Sya'ban. Jadi tadi ajal itu dekat dengan jauhnya itu, rahimakumullah, itu berhak bagi Allah untuk menambahkan ajal. Dan ajal itu sebenarnya bukan kematian saja. Bayi lahir itu ada ajal. Ajal itu artinya waktu yang telah ditentukan, itu ajal. Apa saja Pak?
Makanya termasuk ditentukan di malam nisfu Sya'ban itu nama-nama anak atau bayi yang lahir, yang akan lahir di tahun itu, termasuk orang yang akan wukuf di Arafah di tahun itu. Nah, ini yang hadir ini ada calon jamaah haji. Ada calon jamaah haji, Pak, yang sudah dipersilakan berangkat tahun ini. Sudah ada. Nah, sampaikan kepada mereka, kalau sudah ada panggilan dipersilakan oleh pemerintah supaya berangkat di tahun ini. Oh, kebetulan kesempatan besok malam nisfu Sya'ban berdoa kepada Allah, rizkikan kami ya Allah bisa wukuf di Arafah di tahun ini. Lihat berapa banyak orang yang sudah nunggu sekian puluh tahun, bahkan kan begitu ya, 20 tahun dia menunggu. Begitu dekat pemberangkatan haji, berhalangan dia tidak wukuf di Arafah di tahun itu. Sebaliknya, tidak harus nunggu puluhan tahun, tidak harus nunggu 20 tahun, tapi ternyata dengan mudahnya di tahun itu dia berangkat bisa wukuf di Arafah. Ini hadirin rahimakumullah, ditentukan di malam nisfu Sya'ban. Dalam riwayat ini diceritakan semacam itu. Wallahu alam. Mari kita yakin saja dengan semacam itu. Insyaallah keyakinan kita bermanfaat, berguna, berfaedah, menyenangkan kita semua. Lebih baik kita mau dengan hal-hal gaib semacam ini kita percaya dan kita beriman. Apalagi memang di sini dikatakan warada fis sahih, diriwayatkan dalam hadis sahih. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian saja ya. Mohon maaf sebenarnya membawa kitab untuk Ramadan, tapi ini waktunya kurang berkenan ya, sudah jauh. Yang jelas mari saudara sekalian kita niatkan, mulai daripada niat nisfu Sya'ban besok sampai menyambut Ramadan, sampai bulan Ramadan nanti, kita niatkan dari sekarang dengan kesungguhan niat kita. Kalau kita sungguh-sungguh dikasih oleh Allah, Pak. Pokoknya malam nisfu Sya'ban besok ya Allah rizkikan saya bisa banyak melakukan salat, ibadah ya Allah, baca Quran dan sebagainya. Sungguh, Pak. Tapi kalau setengah-setengah, ya tergantung nanti dah. Ya nisfu Sya'ban kalau nanti nggak capek, ya saya sholat nambah. Ya akhirnya karena setengah-setengah mintanya ya nggak dikasih oleh Allah nanti, Pak. Makanya kalau niat minta jangan setengah-setengah. Di Ramadan juga begitu. Ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan, balighna Ramadan, dengan sehat afiat ya Allah. Rizkikan kami, saya akan meningkatkan ibadah Ramadan, saya akan menjaga puasa saya sebaik-baiknya, saya tidak akan pernah telat tarawih. Nah, dari sebelumnya kita sudah semangat niat semacam itu dikasih oleh Allah. Tapi kalau setengah-setengah nanti jangan-jangan dikasihnya setengah, Pak. Ya Allah, naudzubillah. Mungkin cukup sekian saja, mohon maaf. Ya, kecuali masih ada pertanyaan yang penting yang tidak terburu-buru, Pak. Kalau tidak, ya mari kita langsung menutupnya ya dengan doa. Namun perlu saya menyampaikan sebelum doa, ya mungkin ini ya saya sangat bersyukur pagi hari ini Allah pertemukan saya dengan Bapak Ibu saudara sekalian di Masjid Quba ini yang jarang-jarang ketemunya ya. Ya tidak setiap bulan seperti dulu, Pak, tapi ini alhamdulillah masih ketemu. Sehingga karena ini wallahu alam pertemuan terakhir sebelum Ramadan, maka mohon kiranya saya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kesalahan saya. Tidak mustahil ada salah yang disengaja ataupun tidak, yang sampai saat ini tercatat sebagai dosa saya, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian pun saya memaafkan dengan sepenuh hati saya, dengan keikhlasan hati saya. Dan mari di antara kita pun saling memaafkan, supaya kita masuk bulan suci Ramadan tidak ada dosa di antara kita. InsyaAllah kita bersih, InsyaAllah ya. Kemudian ada yang penting juga saya menyampaikan, Pak. Ya saya jadi teringat, Pak, di mana-mana saya menyampaikan bahwa sudah 3 Ramadan akan datang ini, Pak. 3 bulan puasa akan datang ini. Setiap puasa di mana-mana. Dari sebelumnya ini saya menyampaikan bahwa di bulan Ramadan itu saya menjadi amil zakat, Pak. Saya penting ini menyampaikan ini, hadirin rahimakumullah. Saya menjadi amil zakat. Ya masjid ini sudah paham. Tahun dulu banyak yang ikut berpartisipasi ya. Ya untuk saya alokasikan ke pembangunan gedung Madrasah Miftahul Ulum di yayasan kami, di pesantren kami di kampung ya, Desa Peterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Ya, nanti yang memerlukan rekening dan sebagainya ya Pak ya bisa
atau saya bisa menitip ditempel di masjid ini barangkali Ramadan nanti, yang ingat sebagian daripada zakatnya saya mohon keikhlasannya dialokasikan kepada ya pesantren kami, Pak. Ya, zakat di mana saja silakan, namun sebagian tidak mustahil, ya kecil tapi ini nilainya besar di hadapan Allah. Justru itu yang menyelamatkan kita, yang menjadi wasilah doa kita diterima oleh Allah. Saya selama 2 tahun ini terus menerus menggelar sorban dan sebagainya setiap Jumat, ya selagi diizinkan oleh pengurus. Saya terus, Pak. Kenapa? Karena sangat dituntut di sana, masih sangat prihatin. Dan baru Desember kemarin itu telah menyelesaikan 2 lokal di lantai 2. 2 lokal di lantai 2. Itu alhamdulillah menurut rencana biaya sebelumnya tuh anggarannya 385 juta. Nah itu bisa efisien 50 juta, Masya Allah. Ya di 335 juta. Jadi alhamdulillah luar biasa sekarang sudah dipakai, Pak. Amal jariah, sedekah jariah Bapak Ibu sudah digunakan, sudah dipakai. Taqabbalallah, semoga terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menyenangkan kita, akan menjadi wasilah hajat dan doa kita diijabah oleh Allah Tabaraka wa taala. Tapi masih ada 10 lokal lagi, Pak. Nah, ini ya kenapa? Karena sampai lantai 3 itu mestinya 18 lokal, setiap lokalnya apa? Setiap 18 lokal, setiap lantainya itu ada 6. Jadi mestinya 18. Jadi masih ada 10 lagi ini. Nah, ini PR saya ini, Pak, yang mengharuskan saya berbicara di mana-mana. Saya tidak berat menyampaikan karena bukan untuk saya. Justru saya perkenankan numpang pahala kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersedekah. Ya, warahmatullah. Jadi sekali lagi mohon keikhlasannya di Ramadan nanti. Sebagian dialokasikan, ya bisa melalui rekening atau panggil saya, insya Allah saya meluncur datang, ya insya Allah, ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, menyenangkan saya. Semoga bagian daripada amal saleh kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada pertanyaan atau cukup, Pak? Ibu? Tidak ada ya? Ya baik, kalau tidak ada mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu ba'da ar-ridha, lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma kama barakta lana fi Rajab wa barik lana fi hadha ash-shahri shahru Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bis-sihhati wal 'afiyati was salamah fi sabahina wa naharina wa masaina wa lailatina ya Rahim ya Rahman ya Hannan ya Mannan waghfir lana dhunubana ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.